Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan BDR atau belajar dari rumah Matematika kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Fungsi yang selama ini kita turunkan adalah fungsi eksplisit, yang artinya persamaan y bisa dinyatakan dalam bentuk variabel x. Contohnya y sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Di sini tidak ada mengandung variabel yang lain ya. Jadi y bisa dinyatakan dalam bentuk variabel x. Contohnya y sama 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Itu juga misalnya y sama dengan x tambah 2 atau y sama dengan akar x tambah 5 misalnya ya. Itu bentuknya bisa dinyatakan dalam variabel bebas x. Sedangkan implisit itu adalah lawan dari eksplisit. Jika eksplisit bisa dinyatakan dalam bentuk variabel bebas x, namun implisit tidak bisa. Contohnya 2x kuadrat tambah yx kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Hal ini tidak bisa dinyatakan dalam y sama dengan fx karena di sini ada masih mengandung variabel y. Jika kita mencari bentuk dy per dx dari bentuk eksplisit yang ada, kita perlu menggunakan aturan rantai. Teknik ini disebut turunan fungsi implisit. Contoh, 2x tambah 3y sama dengan 0. Di turunannya adalah 2x diturunkan terhadap x ya menjadi 2, kemudian ini dx per dx menjadi 1 ya. Turunan x terhadap x menjadi 1. Kemudian turunan 3y diturunkan terhadap x menjadi 3 dikali dy per dx. 3 dikali y turunannya 3 0, turunannya y tidak u kali p kan, u kali p. 3 kali y berarti 3, turunannya 0 dikali y ditambah 3 dikali turunan y terhadap x itu dy per dx. Sedangkan di 2 tadi turunannya 2 adalah 0 kali x, 0, kemudian turunannya x adalah dx per dx. Hasilnya adalah 2 dikali dx per dx ditambah 3 kali dy per dx sama dengan 0. Turunannya 0 terhadap x adalah 0. Nah, sehingga ini kalau kita lihat jadi 2x dx per dx itu kan 1. Jadi tinggal dy per dx dikali dy per dx sama dengan 0. Ini diubah menjadi 3 dy per dx sama dengan min 2. Yang sebelah sini pindah ke sebelah menjadi min 2. Atau menjadi dy per dx sama dengan min 2 per 3. Ya. Selanjutnya, contoh persamaan trigonometri. Cos y sama dengan x tambah sin x. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti turunan ini terhadap y dulu, kemudian y terhadap x ya. Turunan cos y adalah min sin y dikali dy per dx sama dengan turunan x adalah dx per dx ditambah turunan sin x adalah cos x kemudian dikali dengan dx per dx karena turunan x terhadap dx, aturan rantai. Selanjutnya, min sin y dy per kali dy per dx sama dengan 1, dx per dx 1, cos x dx per dx 1. Jadi turunannya adalah 1 ditambah cos x. Jadi min sin y dikali dy per dx sama dengan 1 ditambah cos x, atau dy per dx sama dengan 1 ditambah cos x per sin y. Jadi yang di bawah menjadi membagi ya, membagi. Selanjutnya, bagaimana kalau kotan y sama dengan x ditambah tangan x? Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Untuk ini kita turunkan dulu kotan y. Kita ubah kotannya menjadi cos per y per sin y. Kalau tangan itu adalah sin y per sin y, cos y. Nah, misalkan u sama dengan cos y dan v sama dengan sin y. Dengan menggunakan aturan turunan pembagian, kita dapatkan seperti ini. U per v turunannya, U bagi V diturunkan, sama dengan U aksen
dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Ya, saya kira sudah dipelajari sebelumnya ya di kelas 11. Sehingga turunan kotan Y sama dengan min. Jadi turunan cos itu adalah min sin. Sehingga di sini tertulis min sin Y. Kemudian V itu sendiri adalah sin Y. Kurang U adalah cos Y. V aksen itu turunan sin adalah cos. Ya, berarti min sin turunannya cos adalah min sin dikali tadi V sin Y ya, yang di bawah sini menjadi penyebut. Berarti min sin Y kali sin Y dikurang cos Y turunannya U-nya kan cos, cos Y turunannya sin Y tetap cos. Nah, sehingga tunggu dulu ya, maaf, jadi cos kali cos Y per sin kuadrat Y karena V kuadrat di sini menjadi sin kuadrat Y. Sehingga min sin kuadrat kurang cos kuadrat Y per sin kuadrat Y. Nah, ini negatifnya bisa dikedepankan menjadi min dalam kurung sin kuadrat tambah cos kuadrat Y per sin kuadrat Y. Seperti pada pembuktian sebelumnya untuk turunan tangan, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga di sini kita tulis min 1 per sin kuadrat Y. Nah, seperti kemarin kita bagi ini hanya untuk menjelaskan saja dari mana ya. Ya, sepersin Y itu sama dengan cosec Y. Min berarti ada min di depan. Tetap cosec Y dikali cosec Y. Karena ini juga sepersin Y itu sama dengan cosec Y. Jadi cosec Y dikali cosec Y sama dengan min. Ya, min cosec Y dikali cosec Y sama dengan min cosec kuadrat Y. Itu persamaan pertama. Selanjutnya, untuk X dan tangen X turunannya adalah 1. Kayak X turunnya terhadap X berarti dx per dx 1. Sedangkan tangen X itu sudah ada sebelumnya di materi ya, materi sebelumnya itu sudah ada turunannya yaitu secant kuadrat X. Itu adalah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh min cosec kuadrat Y dikali dy per dx sama dengan 1 tambah secant kuadrat X. Hal ini bisa dibuat seperti ini ya, dy per dx sama dengan 1 tambah secant kuadrat X per cosecant kuadrat Y. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk yang contoh terakhir ya, kotan Y sama dengan X tambah tangen X. Untuk ini kita turunkan dulu kotan Y terhadap X, berarti karena variabelnya Y maka kita ubah dulu kotannya menjadi cos Y per sin Y. Nah, misalkan U sama dengan cos Y dan V sama dengan sin Y. Dengan menggunakan turunan pembagian, kita peroleh U per V aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. U aksen, turunan dari cos adalah min sin. Nah, ini dia min sin Y. Kemudian V sendiri adalah sin, saya tetap sin Y. Kemudian kurang. U itu adalah cos Y kita tulis. Nah, kemudian V aksen jadi turunan sin adalah cos Y. Sehingga terbentuklah yang di atas min sin Y kali sin Y kurang cos Y kali cos Y per di bawah V kuadrat atau sin kuadrat Y. Jadi di sini sin menjadi sin kuadrat Y kurang cos kuadrat Y per sin kuadrat Y. Ini sama dengan min, jadi minnya kita keluarkan sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y per sin kuadrat Y. Sudah dijelaskan di kelas 11 sebelumnya dan saya selalu ingatkan bahwa sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y itu sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ataupun sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu juga sama dengan 1. Nah, di sini minus yang kita keluarkan, di dalamnya tinggal sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y per sin kuadrat Y. Sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah min 1 per sin kuadrat Y. Nah, kemudian kita pisahkan hanya untuk sekedar memperlihatkan bahwa sepersin Y dikali sepersin Y itu adalah cosec Y dikali cosec Y atau bisa ditulis min cosec kuadrat Y. Itu adalah persamaan pertama untuk kotan Y. Turunannya adalah min cosec kuadrat Y. Selanjutnya X tambah tangen X turunannya adalah X itu adalah dx per dx menjadi 1, tan X itu menjadi secant kuadrat X, itu persamaan 2.
Turunan tangan X itu menjadi secant kuadrat X itu bisa kita lihat atau video sebelumnya ya, tentang turunan ya, tentang turunan trigonometri untuk sudut X tambah B. Sebelumnya lagi ya, turunan sebelumnya lagi, yaitu turunan operasi aljabar fungsi trigonometri. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 diperoleh min cosec kuadrat Y dikali dy per dx, karena tadi saya tidak tulis dy per dx nya ya, tapi karena ini adalah turunan terhadap X, variabel turunan terhadap X, maka di belakangnya ada dy per dx karena dia merupakan aturan rantai. Itu sama dengan 1 tambah secant kuadrat X, atau hasilnya adalah dy per dx sama dengan 1 tambah secant kuadrat X per cosec kuadrat Y. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan untuk turunan fungsi implisit ya. Jadi sudah ada 3 materi. Yang pertama adalah turunan dari operasi fungsi trigonometrian untuk sudut tertentu, kemudian turunan fungsi trigonometri sudut AX tambah B, dan selanjutnya turunan fungsi implisit. Jadi ada 3, tapi tugas belum ada. Nanti kemungkinan pertemuan keempat akan ada tugas yang mencakup ketiga materi tadi yang belum ada tugasnya. Jadi sekali membuat tugas ada 3 ya, supaya tidak terlalu banyak data dikirim, dan saya juga tidak terlalu banyak yang saya periksa. Jadi satu kali periksa langsung 3 tugas ya. Saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.